Selamat malam Bapak, perkenalkan nama saya Maria Yulia Tresya, NIM 1703030017, kelas A semester 7 Prodi Sosiologi. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah kajian seminar masalah-masalah sosial tugas ke-7. Adapun topik yang saya akan bahas pada kesempatan ini yaitu tentang keadilan sosial dipertimbangkan kembali, masalah presisi yang tepat dalam sebuah teori keadilan dari David Mappel. Para ahli teori telah mencoba mengatasi ini. Pada dasarnya adalah klaim tentang unit analisis yang tepat untuk kesulitan yang terlibat dalam fokus pada klaim spesifik teori peradilan. Dengan memberikan kisah tentang serangkaian kepemilikan secara keseluruhan bahwa individu klaim kedua Rawls adalah bahwa kita dapat membuat sempurna dan hipotetis. Tentu saja prinsip pertama lebih ramah dengan menggabungkan perbandingan umum. Metode itu, situasi kembali baru ini, memungkinkan kita untuk melakukan penyederhanaan tertentu dan upaya praktis dalam detail apapun. Sayangnya, sementara itu memiliki perambahan Rawls dengan cara menimbulkan masalah keadilan sejak awal. Mendukung penolakan umum terhadap pendekatan ini dengan secara langsung mengkritik untuk sampai pada sudut pandang yang menentukan untuk menilai keadilan struktur dasar secara keseluruhan. Dalam membahas ini, Thais masing-masing mempekerjakan pendekatan umum terhadap keadilan sosial bahwa para kritikus Rawls biasanya menyerang pandangan Rawls bahwa pangkalan pribadi percaya tidak dapat mengarah pada hasil yang bisa diterapkan. Dengan menganalisis pekerjaan guru sendiri tidak layak dan karenanya sewenang-wenang dari moral para ahli teori ini, saya akan mencoba menunjukkan bahwa sudut pandang penolakan Rawls akan berpendapat bahwa Rawls pandang penolakan Rawls. Saya akan berpendapat bahwa Rawls dapat mengakui bahwa individu-individu dari gagasan argumen saya. Masalah keadilan sosial telah menjadi pusat perhatian Anglo-Amerika hal-hal sejauh sifat subjeknya. Filsafat pada tahun 1971. Untuk sebagian besar periode ini filsuf politik memiliki Aristoteles, etika Nicomachean menanggapi pekerjaan Rawls dengan baik, menghasilkan satu teori keadilan setelah yang lain, masing-masing lebih abstrak, rumit dan hipotetis daripada terakhir, tapi mode berubah. Ahli teori seperti Michael Sandel dan Michael Walzer sekarang berpendapat bahwa Rawls dan para penirunya juga terlalu jauh ambisius dalam upaya mereka untuk memberikan penjelasan sistematis tentang sosial keadilan. Hasilnya, kata mereka, adalah sebuah literatur yang steril, politis dan akademis dalam arti yang paling buruk. Tentu saja, serangan ini pada gilirannya memprovokasi pembelaan terhadap gaya berfilsafat Rawls dan sebuah debat yang hidup, jika agak tidak fokus. Beberapa waktu lalu, pluralisme hanyalah sebuah pandangan yang kompleksitas dan pluralis. Kontemporer lainnya yang akan menghalangi jenis ini. Fakta moral menentang upaya
upaya kita untuk memberikan pertanggungjawaban penuh atas penilaian kita eksistensi, yaitu pada prinsip tidak ada alasan mengapa argumen Rawls harus dan membutuhkan jumlah prinsip yang saling bersaing. Struktur dasar dan keadilan prosedural, bahwa dua klaim ini merupakan tesis kelembagaan Rawls tentang seperti yang diamati Hugo Bedau pertama kali beberapa waktu setelah gelombang awal kritis subjek keadilan menanggapi Rawls pertanyaan tentang apa itu teori keadilan. Pengaruh kuat atas tindakan individu dari institusi sosial dasar tak terhindarkan. Jika keadilan ingin berlaku di masyarakat, maka prinsip kita mulai dengan pertanyaan sentral Bedau, hal macam apa yang telah terjadi. Keadilan tidak mengabaikan struktur institusi sosial dasar atau bisa dianggap subjek utama. Dengan predikat keadilan, Bedau mempertimbangkan 5 kemungkinan orang. Dalam konteks persaingan, individu berhak untuk menang di alasan Rawls untuk sepenuhnya menolak gagasan gurun pribadi dasar kemampuan yang tidak layak, tetapi hanya jika aset awal mereka tidak dibuat. Sudah sering dibahas. Argumen Rawls tentu saja adalah semua gurun versi formulasi ulang juga dapat gagal. Pangkalan itu sendiri tidak layak. Tidak yang bertanggung jawab atas individu. Sear menunjukkan bahwa individu biasanya dapat mengkompensasi sukses dalam metode alami, keuntungan sosial awal, atau dorongan fisiensi dalam satu kemampuan dasar melalui latihan yang lain, yaitu argumen dan dukungan yang terima dari keluarga dan teman. Tapi kalau tidak salah, Jones lebih pintar. Smith berusaha lebih keras. Individu juga bisa memilih seseorang menjadi layak, maka tidak seorang pun layak mendapatkan manfaat yang mengalir dari sumber daya tersebut. Begitu keadilan bagi kelas atau kelas yang relevan miliki saham distributif secara independen dari prosedur yang memproduksinya. Didirikan keadilan sosial tidak lagi berbicara tentang individu. Sayangnya, klaim Rawls begitu luas sehingga menjadi jawaban yang memuaskan klaim. Oleh karena itu, subjek sebenarnya dari teori keadilan masih untuk pertanyaan tidak bisa diberikan sekaligus, namun dapat menyediakan sebuah pola dari seperangkat institusi tertentu. Oke, mungkin itu saja materi yang saya sampaikan pada malam ini. Terima kasih dan selamat malam.